Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab fiqih, yaitu Mulakhas Fiqih karya Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca, yaitu yang berkaitan tentang tata cara mandi janabah. Dan sana, insya Allah pada malam ini kita akan masuk ke dalam kitabus sholah. Di sini ada beberapa bab sebelum kitab sholat, itu setelah bab mandi janabah. Namun insya Allah bisa kita lewatkan, yaitu yang berkaitan tentang istihadah, berkaitan tentang haid, dan ini khusus kepada perempuan. Adapun kita keumuman sini majelis kita laki-laki, Tapi insyaallah kita akan baca pada malam hari ini bab yang berkaitan tentang as-shalah. Bab salat di sini disebutkan oleh Syekh sampai sekian bab, Bab di antaranya adalah bab wujubis shalah, salawatil khams fi ahkamil adzan wal iqamah, bab syurutus shalah, kemudian adab al-masyi ila shalah, kemudian arkanus shalah wa wajibatiha wa sunaniha, bab fi sifatis shalah, fi bayani ma yukrahu fi shalah, sampai kepada bab fi ahkami salatil janais. Banyak bab ini, lumayan panjang. Baik, mungkin juga kita tidak akan baca semuanya, kita ringkas setiap babnya. Al-muhim kita sampai kepada inti pembahasan dari satu bab, walaupun kita ringkas, karena mengingat pertemuan kita seminggu sekali, kemudian waktu juga sedikit, sehingga namun insyaallah kita usahakan apa yang paling penting dari setiap bab tidak kita lewatkan. Baik, kata muallif Allah taala, bismillahirrahmanirrahim, babun fi wujubi salawatil khams. Bab yang pertama adalah tentang kewajiban salat 5 waktu. Qala as-salatu hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadatain. Salat merupakan rukun Islam yang paling kuat, yang paling pokok, yang paling inti setelah syahadatain. Syahadatain pertama, kemudian setelahnya baru as-shalah. Wa qad syuri'at ala akmali wujuhil ibadah wa ahsaniha, dan sungguh telah disyariatkan salat tersebut dengan, yaitu termasuk ibadah yang paling sempurna dan ibadah yang paling indah, karena mengandung di dalamnya zikir dan seterusnya sebagaimana yang akan disebutkan oleh Syekh di dalam kitab. Kata beliau kemudian, wa qad tadammanat hadhihi salatu katsiran min anwa'il ibadah, dan sungguh hadha salat ini mengandung di dalamnya banyak dari jenis-jenis ibadah, bukan hanya satu jenis ibadah, namun di dalam salat itu sendiri banyak mengandung jenis-jenis al-ibadah. Apa di antaranya, kata beliau, min dzikrillah, ada zikir di dalam salat, seperti ketika kita sedang rukuk, subhana rabbiyal azim, kemudian subhana rabbiyal a'la, kemudian zikir Allahu akbar, dan seterusnya. Dari zikir-zikir yang ada di dalam as-shalah. Wa tilawati li kitabih, kemudian di dalamnya ada tilawah Al-Qur'an seperti Al-Fatihah, kemudian surat yang kita baca setelah Al-Fatihah, qiraah Al-Qur'an. Kita tahu membaca satu ayat dari Al-Quran itu diberikan oleh Allah 10 kebaikan. Man qara'a min kitabillah falahu asyru hasanat. Barang siapa membaca satu ayat dari kitab Allah, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim, ayat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu ayat. Namun alif lam mim itu bukan satu kebaikan, bukan 10 kebaikan dari alif lam mim. Namun alif itu sendiri, lam itu sendiri, mim itu sendiri. Berarti baru kita membaca alif lam mim kita mendapatkan 30 kebaikan. Baik, berarti dalam salat ini ada tilawatil Al-Qur'an.
Wa qiyam baina yadillah, kemudian karena berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita merasa apabila kita ingin khusyuk dalam salat, maka ingat kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik kita melihatnya, kalaupun seandainya kalaupun kita tidak melihatnya, namun yakinlah bahwasanya Allah itu melihat kita. Itu bentuk ibadah yang paling tinggi, yaitu ihsan. Ibadah yang pertama tingkatan maratibuddin, tingkatan agama yang pertama Islam. Kemudian yang kedua iman, kemudian yang ketiga ihsan. Yang ihsan sudah pasti iman dan sudah pasti Islam. Iman sudah pasti Islam. Islam belum tentu, iman belum tentu al-ihsan. Berarti tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Kemudian apa itu ihsan? Ihsan maknanya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Dan kalau kamu tidak melihatnya, yakinilah bahwasanya Allah itu melihat kepada kita. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan bersama hambanya di dalam salatnya. Maka ketika hambanya berpaling wajahnya, maka Allah juga berpaling darinya. Maka perhatikan, usahakan khusyuk ya di dalam as-shalah. Baru kita merasakan bagaimana nikmatnya as-shalah. Kalau seandainya kita berusaha untuk khusyuk. Walaupun mungkin kita belum bisa bahasa Arab, ya, belum memahami apa yang dibaca oleh imam, maka ada upaya, ada keinginan untuk saya bisa belajar bahasa Arab. Ayat dibaca oleh imam kalau kita pahami, subhanallah, kita bisa merenungi, ya, bisa tafakkur di dalam sholat. Bukan sekedar gerakan-gerakan tanpa ada tafakkur di dalamnya. Usaha makin hari ada perubahan di dalam sholat yang kita lakukan. Berusaha untuk belajar, atau kalau mungkin kita belum sempat belajar bahasa Arab, paling kurang Al-Fatihah kita pahami maknanya. Ketika dibaca oleh imam alhamdulillahirabbil alamin, kita tahu apa maknanya. Sehingga itu yang kita renungi, bukan pikiran kita kemana-mana dalam sholat. Terkadang kita di luar sholat sedang menghadapi sesuatu, itu kita bisa khusyuk. Menghadapi suatu perkara kita bisa perhatian penuh sehingga lupa dengan yang lainnya. Namun sangat disayangkan begitu masuk dalam sholat langsung pikiran kemana-mana. Ya, di antaranya sebab apa? Mungkin kita tidak paham bacaan, atau merasa sholat ini sudah menjadi adat, suatu adat kebiasaan yang tidak berpengaruh, tidak ya ta'athar kepada pelakunya. Datang waktu sholat. Ya, adzan datang, adzan kemudian sholat. Tidak merasa bahwasanya itu merupakan suatu kebutuhan yang harus dia jalani. Kemudian situ mengandung makna yang sangat besar dalam mereka yang melakukan sholat. Rasakan seperti ini ketika sholat. Ya, baik. Dan kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ruku', di dalamnya ada ruku'. Bentuk ibadah badaniyah. Wa sujud, di dalamnya ada sujud. Wa du'a, di dalamnya ada ad-du'a di dalam salat. Wa tasbih, ada tasbih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ini tasbih. Wa takbir, Allahu akbar. Ya, di dalam salat semuanya mengandung apa yang disebutkan oleh Syekh. Wa hiya ra'sul ibadatil badaniyah, dan salat itu merupakan ra'su itu puncak dari ibadah badan. Ya, dikatakan ra's itu suatu yang paling tinggi. Suatu yang paling tinggi dari badan seseorang adalah kepala. Ya, baik. Maka ibadah yang paling agung dari ibadah badaniyah adalah as-shalah. Walam takhlu minha syari'atu rasulin min rusulillah, dan tidak ada kosong satupun dari syariat Rasul, dari Rasul Allah Subhanahu wa taala, kecuali di sana telah diwajibkan oleh Allah salat kepada mereka. Semua rasul, ya, semua rasul diwajibkan oleh Allah as-salah. Ya, sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seperti Nabi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala di doa Nabi Ibrahim, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitika muharram." Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika beliau diperintahkan untuk berdakwah ke Palestina. Beliau dari Palestina berangkat ke Mekah, diperintahkan oleh Allah untuk berangkat ke wadi di Mekah. Beliau bawa istri beliau dan anak beliau, yaitu Ismail. Kemudian setelah sampai ke sana, Allah perintahkan berangkat lagi ke Palestina.
Nah, ketika berangkat itu istrinya mengikuti. Kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau tinggalkan kami di sini, tanah yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada manusia di sini? Beliau hanya meninggalkan beberapa kurma dan sedikit minuman dengan istri dan anak beliau masih kecil. Namun lihat, karena dia yakin ini perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Kemudian diikuti oleh Hajar, istri beliau. Kemana hendak engkau pergi, wahai Ibrahim? Apakah engkau mau tinggalkan kami dalam keadaan kami seperti ini? Beliau tidak berpaling, terus berjalan. Kemudian setelah berapa kali diulang, Hajar bertanya kepada Ibrahim dan mengatakan, wahai Ibrahim, apakah ini Allah perintahkan? Apakah ini perintah Allah atasmu? Naam, iya, ini perintah Allah. Maka kalau demikian, kata Hajar, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Lihat perempuan yang yakin tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang satupun. Ya, sehingga enggak ada alasan sekarang kalau ada istri kita misalnya di rumah dengan anak-anak, kemudian kita pergi safar untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk ibadah, umroh, haji dan lain sebagainya, dengan alasan kamu tinggalkan saya di rumah dalam keadaan seperti ini. Apa kurang? Hajar dulu dalam keadaan tidak ada seorang pun di wadi. Baik, ketika itu kemudian Nabi Ibrahim berangkat. Ketika sudah agak jauh dari tempat istri dan anak beliau, beliau berdoa. Ini doa yang beliau bacakan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana, wahai Rabbku, aku menempatkan anak keturunanku, istri dan anak beliau, di wadi lembah yang tidak ada zar'in, tidak ada pertanian sama sekali. Di sisi rumahmu, itu Baitul Haram. Rabbana, ya Rabbku, hendaklah mereka melaksanakan sholat. Berarti sholat ini telah ada pada agama Nabi Ibrahim. Juga diperintahkan untuk sholat. Kemudian demikian juga Musa wa Harun. Kata Allah, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikuma bi Misri buyutan waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah. Perintah apa? Dan hendaklah kalian menegakkan as-shalah. Shalah. Demikian juga nabi-nabi yang lainnya dan semua nabi ya disyariatkan kepada mereka as-shalah. Karena menunjukkan salat itu merupakan ibadah yang sangat agung, yang sangat besar. Sehingga pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mensyariatkan ibadah tersebut kepada seluruh anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin. Sebutkan semuanya para nabi. Adam, kemudian orang yang kami selamatkan bersama Nabi Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim, dari anak keturunan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, wa Israil. Israil itu Yakub, anaknya Ishak. Ya. Israil namanya. Israil itu Abdullah bahasa Arabnya. Baik. Wa mimman hadaina wa jtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa buqiyah. Kemudian sampai kepada ayat fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Kemudian datang kelompok setelah mereka, ya, mereka menyia-nyiakan salat. Menunjukkan semua nabi yang disebutkan dalam ayat ini semua mereka diperintahkan untuk melaksanakan as-shalah. Baik, adapun salat mereka, wallahu a'lam bagaimana bentuk salat mereka. Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama para anbiya. Kapan itu? Ketika Isra dan Mi'raj. Dan bagaimana bentuk salat sementara pada saat itu belum disyariatkan salat 5 waktu. Salat selain salat 5 waktu itu telah diwajibkan oleh Allah, telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya. Jadi salat 5 waktu itu yang terjadi ketika Isra dan Mi'raj itu salat 5 waktu. Bukan berarti sebelum salat 5 waktu ini tidak ada salat yang lainnya. Ya, disebutkan oleh para ulama di antaranya di dalam kitab Fathul Bari, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah salat sebelum salat 5 waktu. Ya, seperti ketika kisah hijrah ke Habasyah pada tahun ke-5 Hijriah. 5 dari tahun kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu tentunya belum Isra dan Mi'raj, ya. Pada saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Beliau datang ke Habasyah mempengaruhi Raja Habasyah agar supaya para sahabat yang hijrah ke Habasyah untuk dipulangkan semuanya. Ya, kemudian dia berusaha merayu Raja Habasyah Najasyi pada saat itu untuk mengembalikan semua para sahabat ke negeri Mekah. Kemudian terjadilah dialog antara Raja Najasyi dengan Abu Sufyan. Kemudian Raja Najasyi bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang diajarkan oleh Nabi
yang kamu katakan ini nabi, yang telah lahir di negerimu seorang nabi, mengaku nabi katamu, apa yang diajarkan oleh dia? Kata Habasyi kepada Abu Sufyan, yaqulu, apa yang diajarkan oleh Muhammad? Katanya, ubudullaha wahdah wa la tusyriku bi syai'ah. Beribadahlah kalian seluruhnya hanya kepada Allah saja dan jangan kalian melakukan kesyirikan sedikit pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Ya, apa yang diajarkan oleh bapak-bapak kalian, tinggalkan perkara tersebut. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang kufar Quraisy yang ada di Mekah. Kemudian wa ya'muruna bis-shalah. Ini syahidnya. Dan dia memerintahkan kami untuk melaksanakan salat. Pada tahun berapa terjadi ini? Baca, tahun kelima dari kenabian. Sementara hijrah Isra dan Mi'raj itu tidak lama sebelum beliau berangkat hijrah ke Madinah. Karena terjadi Isra dan Mi'raj itu setelah meninggal Abu Talib dan setelah meninggal Khadijah. Itu bentuk tasliyah, hiburan bagi Nabi, dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha untuk mengambil wahyu salat. Berarti di situ sebelumnya sudah diwajibkan, sudah ada ajaran salat. Namun salat 5 waktu yang kita lakukan ini, itulah salat yang diperintahkan oleh Allah ketika Al-Mi'raj. Baik ya, berarti sini semua nabi-nabi sebelumnya juga sudah diperintahkan salat. Dan Nabi SAW menjadi imam pada saat itu di Baitul Maqdis. Ya, ihtimal bisa jadi di sini disebutkan oleh para ahli tafsir, bisa jadi sebelum Mi'raj beliau salat bersama para nabi. Kemudian bisa jadi ihtimal itu setelah Mi'raj turun semuanya kemudian salat di Baitul Maqdis. Ya, seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Baik. Kita lanjut. Qala al-mu'allif fidhallahu ta'ala. Berarti sini tadi terakhir pembahasan bahwasanya semua syariat Allah Subhanahu wa taala, semua rasul-rasul, syariat para rasul dari rasul-rasul Allah, semuanya ada amalan as-shalah atau ibadah shalah. Qala wa qad faradaha Allahu ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamar rusul lailatal mi'raj fis sama'. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat tersebut kepada nabinya Muhammad sebagai penutup para rasul pada malam Mi'raj di langit. Bi khilafi sa'ir syara'i', berbeda dengan syariat-syariat yang lainnya. Ya, tidak langsung melalui malaikat Jibril. Demikian puasa, haji, sedekah dan yang lainnya semuanya melalui perantara malaikat Jibril melalui Al-Qur'an. Adapun salat langsung Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan nabinya sampai ke langit yang ketujuh untuk mengambil amalan salat. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya begitu besarnya, begitu agungnya ibadah as-shalah. Fadalla dzalika ala 'azamatiha wa ta'akkada wujubuha wa makanatuha indallahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bagaimana agungnya salat tersebut, bagaimana kuatnya kewajiban untuk melakukan salat tersebut, kemudian bagaimana kedudukan salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa'a fi fadliha wa wujubiha 'ala al-a'yani ahaditsu katsiratun. Dan sungguh telah datang tentang keutamaan salat, tentang kewajiban salat al-a'yan secara tersendiri di dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Baik, alal a'yan wujub alal a'yan wajib fardhu 'ain. Wa fardiyatuha ma'lumatun min dinil Islam bid-darurah. Maka kewajibannya ini termasuk perkara yang diketahui dari Islam secara darurah, tanpa mempelajari lebih dalam bagaimana apakah diwajibkan atau tidak. Rata-rata semua orang tahu tentang wajibnya salat 5 waktu. Ketika dia mengucapkan rukun Islam ada 5, kemudian yang kedua adalah salat, maka dia yakin, percaya bahwasanya salat itu merupakan termasuk kewajiban tanpa butuh mempelajari lebih dalam ya tentang mengetahui hukum yang berkaitan tentang salat. Faman jahadaha, kemudian kata beliau, barang siapa yang menentang kewajiban salat, ya, faqad irtadda an dinil Islam, maka sungguh dia telah murtad dari agama, menentang tentang kewajiban salat. Atau dia mengatakan salat itu sunnah, enggak wajib, tetap dia kafir. Kenapa demikian? Karena salat itu bisa diketahui dengan darurah dalam agama kita. Enggak perlu mempelajari secara mendetil tentang wajibnya salat. Semua orang tahu tentang kewajiban salat. Maka ketika dia menentang tentang wajibnya salat, maka dia bisa kufur walaupun dia salat. Atau dia mengatakan salat ini sunnah, enggak wajib, walaupun dia enggak pernah meninggalkannya, tetap dia kafir. Karena ini perkara wajib
yang telah diketahui secara darurah di dalam agama kita. Wa yustatab, maka orang yang seperti ini apa yang dilakukan atasnya? Yustatab, diminta untuk taubat. Ya. Fa in tab wa illa khutil bi ijma'il muslimin. Kalau dia mau bertaubat itu yang diharapkan. Kalau tidak maka dia dibunuh. Ini ijma' kaum muslimin tentang harusnya dibunuh orang yang mengingkari, ya, bukan meninggalkan karena malas. Mengingkari tentang wajibnya salat. Maka dia diminta untuk taubat, kalau tidak dibunuh. Ini ijma' kaum muslimin. Menentang hukum, ya, bukan meninggalkan karena malas. Baik, adapun masalah meninggalkan salat karena malas, ini lain hukumnya. Khilaf para ulama, ya, sebagian mereka kafir, sebagian mereka tidak mengkafirkan. Sebagian mereka berpendapat kafir dengan dalil, kemudian sebagian mereka mengatakan tidak kafir. Namun perkaranya sangat bahaya sekali. Ya. Jadi para ulama ketika membahas ini tidak kafir bukan berarti untuk bermudah-mudahan boleh kita tinggalkan sholat. Bukan itu maksudnya. Karena namanya hukum, untuk menetapkan hukum apakah kafir atau tidak kafir, tentunya mereka akan mendatangkan dalil-dalil. Ya, nikos, perdebatan dan seterusnya, dilihat dalil, sebagainya dikumpulkan dalil-dalil. Sebagian mereka mengatakan kafir yang meninggalkan sholat karena malas, sebagian lagi mereka mengatakan tidak kafir. Ya, pembahasannya panjang, nanti akan lewat di babnya tersendiri. Taib. Namun yang tidak ada khilaf menentang tentang kewajiban salat itu kafir. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Wassalatu fil lughah ad-du'a. Salat secara lughah kata beliau maknanya adalah ad-du'a. Qala Allah Ta'ala wa shalli alaihim ay ud'u lahum. Salat secara bahasa maknanya adalah doa. Ya, seperti kata Allah wa shalli alaihim ay ud'u lahum. Berdoalah kepada mereka, berdoa kebaikan. Jadi secara bahasa salat itu maknanya adalah ad-du'a. Wa ma'naha fi syara', adapun makna secara syara' aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bil takbir mukhtatamatun bit taslim. Adapun secara syara', secara istilah, salat itu adalah aqwalun, ucapan-ucapan, ya, wa af'alun, ucapan-ucapan maksudnya zikir-zikir qiraah yang dibaca. Kemudian af'alun, perbuatan mengangkat tangan, kemudian ruku', sujud, duduk di antara dua sujud. Ini af'al. Makhsusatun, perbuatan atau amalan yang khusus, muftatahatun, yang dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan taslim. Itu makna salat. Kalau orang tanya apa itu salat? Salat itu adalah aqwal, ucapan-ucapan, kemudian perbuatan-perbuatan yang khusus, yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan taslim, dengan salam. Itu salat. Ya, secara syara', secara istilah. Summiyat bidzalika listimaliha 'ala du'a. Kenapa dinamakan salat itu salat? Ya, karena salat itu mengandung dalamnya doa, sehingga dikatakan salat. Karena salat tadi secara bahasa maknanya adalah doa. Baik. Maka salat ibadah yang kita lakukan dikatakan salat, bukan dikatakan yang lainnya, karena di dalam salat itu mengandung doa sehingga dikatakan as-salat. Fal musalli la yanfakku an du'ai ibadatin au thana'in au talabin. Karena orang yang salat itu tidak akan lepas darinya doa. Ya, doa di sini adalah doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Doa itu ada dua. Para ulama membagi doa ada dua. Doaul mas'alah dan doa'u al-ibadah. Doa itu meminta, permintaan dari bawah ke atas. Itu namanya doa, permintaan, ya. Nah, doa itu ada dua, doaul mas'alah dan doa'u al-ibadah. Doaul mas'alah itu permintaan, kita meminta, ya Allah berilah kepada saya rezeki, ya Allah ampunilah dosa saya, ya Allah berilah kebutuhan kepadaku, ya Allah bukakan kepadaku pintu ilmu. Ini dikatakan ibadah mas'alah, doaul mas'alah. Ya. Kemudian doaul ibadah adalah ibadah yang kita lakukan, itu doa. Salat yang kita lakukan tanpa kita meminta, ya, secara tidak langsung, berarti kita walaupun kita tidak meminta secara langsung, namun di dalam salat itu Allah akan mengampuni dosa seseorang tanpa kita minta. Nah, ini juga dikatakan apa? Doa al-ibadah. Maka semua ibadah yang kita lakukan itu dikatakan ad-doa. Ibadah ini kita lakukan diampuni dosa, diangkat derajat oleh Allah. Ibadah yang kita lakukan ini akan dimudahkan urusan kita dan yang lainnya tanpa kita meminta. Sehingga sini doa dibagi kepada dua, doaul mas'alah dan doa al-ibadah. Kalau doaul mas'alah yang kita langsung meminta, maka doaul mas'alah di sini boleh kita minta kepada manusia. Boleh kita lakukan kepada manusia, ya fulan berilah kepada saya sedikit makanan.
ya fulan berikan kepada saya sedikit uang. Boleh tidak? Boleh. Ini doa masalah namanya. Adapun doa ibadah tidak boleh kita arahkan kecuali hanya kepada Allah. Seperti salat, boleh enggak kepada makhluk? Tidak boleh. Salat termasuk doa al-ibadah, ya. Dan yang lainnya dari doa al-ibadah. Puasa, doa al-ibadah. Baik, maka tidak boleh kita puasa kepada manusia. Kemudian juga doa permintaan atau doa menyembelih bagian ibadah, maka tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka di dalam salat kata beliau tidak terlepas di dalamnya doa, ya, doa ul ibadah, kemudian thana, pujian kepada Allah, kemudian permintaan kepada Allah. Falidzalika summiyat shalah, maka oleh karena itu dinamakanlah salat itu dengan shalah, karena dalam salat itu senantiasa mengandung ad-doa. Wa qad furidat lailatul isra qabla al-hijrah khamsu salawatin fil yaumi wal lailah bidukhuli awqatiha ala kulli muslimin mukallaf. Kemudian kata beliau, dan diwajibkan salat yang 5 waktu itu, ya, ketika malam Isra sebelum hijrah, ya, diwajibkan 5 salat. Dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, salat yang dilakukan di Mekah itu 2 rakaat. Ya, kemudian setelah hijrah ke Madinah seperti disebutkan dalam Sahih Muslim, baru di sana ada salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Sebelum hijrah 2 rakaat salat. Baik. Fil yaum wa lailah bidukhuli awqatiha, ketika sudah masuk waktunya bagi setiap muslim yang sudah mukallaf, ya, yang sudah dibebani hukum, yaitu mereka yang sudah baligh. Adapun anak yang belum baligh seperti masih 7 tahun, maka dia dianjurkan, diperintahkan untuk melaksanakan salat. Maka dia melaksanakan salat dapat pahala, orang tua yang menyuruhnya juga mendapat pahala. Maka anak yang 7 tahun, ya, sudah boleh menjadi imam. Kalau seandainya kita mau angkat dia sebagai imam, kita lihat dia sudah benar salatnya, bacaannya sudah bagus, maka boleh jadi imam. Seperti siapa? Amr ibn Salamah. Beliau pernah menjadi imam bagi kaumnya dalam keadaan beliau berumur 7 tahun. Beliau sebutkan sendiri. Masih 7 tahun menjadi imam bagi kaumnya. Tentunya kaum sini ada orang dewasa. Masyarakat secara umum beliau menjadi imam. Karena memang 7 tahun itu sudah memayis, namun dia belum wajib untuk salat. Kapan wajib salat? Ketika mukallaf, yaitu sudah baligh. Apa tanda baligh? Ya, di antaranya sudah mimpi basah. Atau kalau tidak mimpi basah, sudah tumbuh bulu kemaluan. Baik. Kalau juga tidak, maka biasanya para ulama menetapkan umur 15 tahun. Itu sudah baligh walaupun belum mimpi basah. Baik. Nah, sini ketika sudah sampai waktu bagi seorang muslim yang mukallaf, maka wajib baginya untuk melaksanakan as-shalah. Qala ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Ai mafruḍan fil awqati allati bayyanaha Rasulullah biqauli wa fi'lihi. Yaitu kewajiban pada waktu-waktu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya dan dengan perbuatannya. Baik. Berarti kita sholat sebelum sampai waktu, masuk waktu, maka tidak sah. Misalnya kita sholat mungkin tidak lihat jam, ya, mendung, tidak ada jam, kemudian kita perkirakan ini sepertinya sudah masuk waktu zuhur. Setelah kita sholat, ya, kemudian baru adzan misalnya, maka sholat yang tadi kita lakukan tidak sah, belum sampai waktu. Maka wajib kita untuk mengulang sholat, karena sholat sudah ada waktu, ketentuan waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa aqimus shalah, dan hendaklah kalian menegakkan as-shalah fi mawadhi' katsiratin min kitabihi al-karim. Di banyak tempat Allah menyebutkan tentang atau Allah perintahkan tentang wajibnya untuk melaksanakan as-shalah. Wa qala ta'ala qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka beriman, hendaklah mereka melaksanakan as-shalah. Baik. Wa qala subhanahu fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Maka hendaklah kalian memuji Allah Subhanahu wa taala ketika di waktu sore dan ketika masuk di waktu subuh. Ini waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah untuk kita salat padanya. Walahul hamdu, dan baginya segala puji di langit dan di bumi, wa 'ashiyya, ketika masuk waktu isya. Baik.
Wa hina tudhirun, kemudian di waktu duhur. Ini waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ata alaihi waqtuha wa huwa balighun aqilun wajabat alaihi illa haidan wa nufasaa fala tajibu alaihi. Maka barang siapa yang telah sampai kepadanya waktu dalam keadaan dia sudah balik, kemudian dia berakal, wajabat alaihi, maka wajib salat itu atas orang ini. Illa, kecuali siapa? Perempuan yang haid dan nufasa. Ya, walaupun dia akil, kemudian balik, namun dia sedang haid, maka tidak wajib baginya untuk sholat, malah sini haram baginya untuk sholat. Demikian juga perempuan yang sedang nifas. Fala tajibu alaihima wala yaqdiyaniha idza tahurata ijma'an. Dan juga tidak ada bagi mereka qadha, bagi orang yang nifas dan haid untuk mengqadha salatnya apabila mereka telah bersih. Wa man kana zailal aqli binaumin aw ighma'in wa nahwihi wajaba alaihi al-qada'u hina yashu. Baik, adapun orang yang hilang akal atau tertidur atau pingsan atau yang semisalnya, maka wajib baginya untuk mengqadha ketika dia sadar atau sehat. Ya, berarti ketika seorang masuk waktu, dia akil, balik, tidak ada penghalang untuk sholat, maka wajib baginya untuk sholat. Apabila tertidur atau lupa atau pingsan, maka dia wajib untuk mengqadha sholat. Pingsan misalnya 2 hari, maka dia perhitungkan 2 hari sholatnya, dia kumpulkan semua sholatnya, ya, kemudian dia mengqadha seluruh sholat yang dia tinggalkan karena sebab dia pingsan. Tapi adapun kalau sengaja meninggalkan sholat, ya, di sini khilaf para ulama, namun qaul yang kuat adalah tidak ada baginya qadha, baginya taubat. Ya, baginya taubat dari perbuatan dia meninggalkan salat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.